Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mampir pada channel ini. Pada kesempatan kali ini kita masih akan membahas mengenai jin. Namun lebih lengkapnya kita akan bahas mengenai nenek moyang jin, yaitu iblis. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 50, "Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Patutkah kamu mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain daripadaku? Sedang mereka adalah musuhmu. Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti dari Allah bagi orang-orang yang zolim." Mengutip kitab tafsir Marah Labid atau yang masyhur dikenal dengan tafsir Al-Munir karya Imam An-Nawawi Al-Bantani dari Hasyiat As-Sawi atas tafsir Al-Jalalain, dalam sejumlah riwayat terungkap bahwa konon iblis adalah penjaga surga dalam kurun waktu 40.000 tahun. Ia pernah hidup bersama dengan malaikat selama 80.000 tahun dan tawaf mengelilingi arsy bersama para malaikat selama 14.000 tahun. Iblis tidak pernah merasa lelah atau mengeluh dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis menjalankan dengan ikhlas, tidak ada niat apapun kecuali karena Allah semata. Pada masa itu, malaikat dan lainnya memberi gelar Al-Aziz, makhluk Allah yang termulia, kepada iblis. Ada juga yang memberi gelar Azazil, yaitu panglima besar malaikat. Di langit pertama sampai ke-7, iblis begitu dihormati oleh para malaikat. Jika iblis lewat di depan para malaikat, maka malaikat menghormati iblis bagaikan penghormatan prajurit kepada komandannya, sehingga terhormatlah nama iblis di penjuru alam semesta. Imam Abu Hamid Al-Ghazali mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menaikkan iblis dengan cepat ke langit karena lebih unggul ibadahnya di antara penghuni surga lainnya. Setiap pindah dari langit satu ke langit lainnya, Allah memberi gelar pada iblis. Pada langit pertama, iblis diberi gelar Al-Abid, yaitu ahli ibadah. Pada tingkatan langit kedua, iblis diberi gelar Az-Zahid. Kemudian langit ketiga namanya disebut Al-Arif. Pada langit keempat, nama iblis yaitu Al-Wali. Pada langit kelima, namanya disebut At-Taqi. Di langit keenam, namanya disebut dengan Al-Kazin. Dan pada langit ketujuh, namanya disebut Azazil. Namun di dalam Lauhul Mahfuz, namanya berubah, bukan nama sesuai prestasi ibadahnya. Allah menggantinya dengan nama iblis sampai akhir zaman. Perubahan nama menjadi iblis karena dia tidak menjalankan perintah Allah untuk menghormati Adam, padahal penghuni langit bersujud kepada Adam. Lalu Allah memerintahkan seluruh penghuni langit untuk menghadap, karena Allah akan menginstruksikan mereka untuk menghormati Adam. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat ke-30, "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedang kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu?" Dengar perkataan malaikat itu, Allah menjawab, "Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui." Setelah itu Allah menunjukkan kelebihan Adam kepada seluruh penghuni langit. Meski baru diciptakan, Adam lebih banyak mengetahui daripada penghuni langit yang lebih dulu diciptakan. Pada saat itu Allah menyerukan penghuni langit untuk mengulang apa yang telah Adam sampaikan, seperti diabadikan dalam surat Al-Baqarah ayat 31. Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya, kemudian dia perlihatkan kepada malaikat, seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu benar." Namun semua malaikat terdiam, tidak bisa menjawab satupun nama-nama benda itu dan berkata, "Maha suci Allah, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah engkau ajarkan kepada kami." Malaikat malu atas protesnya terhadap penciptaan Adam. Untuk itu para malaikat bertobat dan kembali memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh engkau Allah yang maha mengetahui, maha bijaksana. Surat Al-Baqarah ayat 32.
Akhirnya semua penghuni langit bersujud kepada Adam atas kelebihan yang Allah berikan kepadanya. Namun ada satu di antara penghuni surga yang akhirnya diberi nama Iblis karena dia tidak mau bersujud kepada Adam dan melayangkan protes yang lebih keras dari protes malaikat sebelumnya. Seperti dalam surat Al-A'raf ayat 12. Allah berfirman, "Apakah yang menghalangimu hingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu?" Iblis pun menjawab, "Aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah." Iblis berkata, "Terangkanlah kepadaku, inikah yang lebih engkau muliakan daripada aku? Sekiranya engkau memberi waktu kepadaku sampai hari kiamat, pasti akan aku sesatkan keturunannya, kecuali sebagian kecil." Surat Al-Isra ayat 62. Iblis tidak menyesal dan tidak merasa bersalah setelah menolak perintah Allah yang satu ini. Allah segera mengusir iblis dari langit, kemudian Allah mengubah muka iblis yang semula sangat indah cemerlang menjadi sangat hina. Malaikat sangat sedih setelah kejadian tersebut. Yang semula Azazil adalah para pemimpin malaikat, sekarang berubah menjadi iblis. Malaikat pun merasa sedih, namun apalah daya karena Allah telah menghendaki seperti itu. Setelah iblis tidak ada lagi di antara mereka, malaikat berkumpul dan menceritakan kejadian pengusiran iblis. Malaikat Jibril dan Mikail menangis di antara penghuni surga. Allah bertanya, "Apakah yang membuat kamu menangis?" Dengan penuh rasa hormat, mereka menjawab, "Ya Allah, kami tidak aman dari tipu dayamu." Kemudian Allah kembali berfirman kepada malaikat, "Begitulah aku, jadilah engkau berbuat tidak aman dari tipu dayaku." Disinilah awal perubahan sikap iblis yang tidak menaati perintah Allah. Begitu diusir dari surga, iblis mengajukan satu permintaan kepada Allah agar dapat menggoda manusia hingga akhir zaman. Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhkanlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Dan Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat." Iblis pun menjawab, "Demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semua." Inilah mengapa iblis diberikan umur panjang dan kemampuan beranak pinak dengan cepat. Tiap kelahiran satu anak manusia, maka lahirlah keturunan iblis. Namun, begitu manusia meninggal, iblis akan tetap hidup. Meski iblis mendapatkan kesempatan menggoda anak manusia hingga hari kiamat, Allah memberikan penawarnya, yakni dengan menjaga konsistensi bertobat dan menjaga ibadahnya. Ini seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 160, kecuali mereka yang telah bertobat, mengadakan perbaikan dan menjelaskannya, mereka itulah yang aku terima tobatnya, dan akulah yang maha penerima tobat, maha penyayang. Ketika pengusiran iblis dalam surga dijelaskan dalam Al-Quran sebanyak 11 kali. Ibnu Umar meriwayatkan bahwa saat turun, jari-jarinya saling menggenggam dan matanya tertuju ke langit. Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air, kemudian mengutus pasukannya." Hadis riwayat Muslim. Imam Ahmad berkata bahwa telah bercerita kepadaku Yunus dari Hamad bin Salamah, Ali dari Abu Nadrah dari Abu Sa'id, bahwasanya Rasulullah pernah bersabda kepada Ibnu Sayyad, "Apa yang kamu lihat?" Dia menjawab, "Saya melihat singgasana di atas lautan yang dikelilingi oleh beberapa ular." Maka Rasulullah bersabda, "Dia telah melihat singgasana iblis." Dari sanalah iblis mengendalikan seluruh aktivitas penyesatan terhadap umat manusia. Markas besar iblis berada di tengah-tengah samudra. Mereka memilih lautan karena luasnya mencapai 3/4 dari luas bumi. Iblis membangun kerajaannya di laut dengan tujuan untuk menandingi Arasy, singgasana Allah yang berada di atas air di langit ketujuh. Sedangkan dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dikisahkan iblis dan keturunannya akan tinggal dan berkumpul di Kakus,
pasar, tempat berpesta, tempat hiburan, dan tempat maksiat lainnya. Iblis diberikan penangguhan umur hingga kiamat pada tiupan sangkakala pertama. Sebutkan dalam Al-Quran surat Al-Hijri ayat 36 dan 38. Kejahatan pertama yang dilakukan iblis kepada Adam disebutkan dalam surat At-Toha dan surat Al-A'raf. Iblis membisikkan pikiran jahat kepada Adam dan berkata, "Hai Adam, maukah saya tunjukkan kepada kamu pohon huldi dan kerajaan yang tidak akan binasa?" Ia iblis membujuk mereka dengan tipu daya. Ketika mereka mencicipi buah pohon itu, tampaklah oleh mereka auratnya. Maka mulailah mereka menutupi dengan daun-daun surga. Tuhan menyeru mereka, "Bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu? Dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kalian berdua." Ini menyebabkan peristiwa pengusiran Adam dan Hawa dari surganya Allah. Iblis dan barisannya mengawasi kita dari suatu tempat yang tidak dapat kita lihat. Dia menciptakan jebakan yang indah di sekitar kita, menjebak kita dalam bentuk keinginan kita yang terdalam dan tergelap. Beberapa jebakan iblis telah dijelaskan oleh Hafiz Abu Bakar bin Abi Dunya atau biasa dikenal dengan Ibnu Al-Qayyim dalam bukunya disebut Perangkap Setan. Dalam buku ini dijelaskan bahwa iblis menyerang kita saat keadaan kita lemah, artinya keadaan di mana kita didominasi oleh emosi, cinta yang ekstrim, sangat benci, amarah, depresi, tidak nyamanan, dan seluruh hawa nafsu yang menguasai kita. Serangan terakhir iblis kepada kita terjadi pada saat akan menghadapi kematian. Dalam surat Al-Hijri ayat 39, iblis berkata, "Aku akan menjadikan mereka, manusia, memandang indah perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka, kecuali hamba-hamba Engkau yang muklis." Muklis diartikan muslim yang beramal baik secara ikhlas, yaitu semata-mata karena mencari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-A'raf ayat 17 dijelaskan bahwa iblis atau setan akan menggoda manusia dari segala arah, yaitu dari arah depan, belakang, kanan, dan kiri. Setan akan mengerahkan semua bala tentaranya untuk menggelincirkan semua manusia untuk berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu pendapat dari Imam Al-Ghazali bahwa dia menggambarkan iblis seperti anjing kelaparan yang selalu mendekat. Kalau hati kita kotor dari dalam, artinya banyak santapan setan di dalamnya, maka ia akan terus menyerang. Jadi tipu daya iblis sesungguhnya tidak berpengaruh bagi orang yang takwa jiwa dan hatinya bersih. Seperti dalam firman Allah surat An-Nahl ayat 99. Sesungguhnya setan itu tidak ada kekuatan atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Sejauh saya mencari informasi mengenai iblis, hampir di setiap budaya kita dapat menemukan jejak iblis. Namun ada budaya yang menganggap iblis sebagai penjahat, dan ada pula budaya yang menganggap bahwa iblis adalah Tuhan dan memujanya pada saat yang sama. Contohnya di Irak kuno pada zaman Mesopotamia ada jejak setan berbahaya yang disebut Lamastu. Dia membawa kerugian bagi anak-anak dan menyebabkan keguguran bagi perempuan. Tapi Lamastu yang sama muncul sebagai dewa yang disebut Dewa Lama pada masa Iran kuno. Kan Lama adalah simbol peradaban pada zaman Iran kuno, berupa banteng dengan sayap serupa. Ada seorang musisi pemain biola yaitu Giuseppe Tartini. Dia adalah komponis dan pemain biola terkenal dari Italia. Dia telah menghasilkan 400 karya selama masa hidupnya, namun rumor berhembus bahwa ia telah menjual jiwanya pada iblis. Sebuah karya yang berjudul Devil's Thrill, sebuah kisah menyebutkan bahwa Tartini mendapatkan mimpi suatu ketika. Dalam mimpinya itu dia bertemu dengan iblis. Ia kemudian menyerahkan biolanya. Iblis selalu memainkan biola dengan sangat mengagumkan, dan saat terbangun, ia kemudian mulai menuliskan nada-nada yang dimainkan oleh setan tadi. Juga Christopher Hesman
Dia adalah seorang pelukis asal Austria yang dikenal dengan karya-karyanya yang memiliki pengetahuan di bidang psikiatri dan psikologi yang dipelajarinya. Dia mungkin adalah salah satu orang yang mengaku telah melakukan perjanjian dan menjual dirinya pada setan. Enhancement ini diucapkan pada tahun 1668. Dia mengungkapkan bahwa ia memiliki 2 perjanjian dengan setan. Perjanjian pertama ditulis di atas kertas dengan tinta, sedangkan perjanjian yang lain ditulis menggunakan darahnya sendiri sebagai bukti keterikatannya pada setan. Pada tahun 1678 muncul banyak karya lukisan Hesman yang menggambarkan kemunculan setan pada lukisan-lukisannya. Seorang sarjana agama, dia mungkin muncul dalam bentuk kebanggaan atas ilmunya, seperti yang pernah dikatakan oleh Paus Prancis bahwa iblis sangat pintar. Dia tahu agama lebih dari banyak ulama pada zaman modern ini, di mana orang beriman semakin berkurang jumlahnya dari hari ke hari. Iblis muncul sebagai simbol kebebasan, simbol pemberontakan, dan bahkan pada zaman modern ini ada tempat di mana iblis itu bisa disembah. Ada suku di antara perbatasan Iran, Irak, dan Turki yang disebut Yazidi. Dalam Yazidi, mereka percaya pada satu makhluk, yaitu Melek Taus atau malaikat merak. Malaikat merak didefinisikan bagi mereka yaitu malaikat yang menolak sujud kepada manusia. Merak dianggap sebagai simbol pertumbuhan kembali di semua budaya karena kemampuannya menumbuhkan kembali bulunya setelah rontok, kehidupan baru, kehidupan abadi yang tumbuh selamanya. Tetapi burung merak juga penting karena alasan lain menurut Alkitab. Sebenarnya burung merak ini tergoda oleh iblis bahwa semuanya akan berakhir suatu hari nanti dan kecantikanmu. Karena takut hal-hal ini, merak setuju untuk membawanya ke Taman Eden sehingga ia juga bisa makan dari pohon kehidupan yang kekal. Malaikat merak yang sama muncul dalam kitab Yazidi yang disebut Kitabah Chilwe, yang berarti buku Wahyu Yazidi, di mana ia menulis tentang dirinya bahwa saya ada di sana saat Adam tinggal di Eden. Saya ada di sana saat banjir besar datang. Saya ada di sana saat Abraham dilemparkan ke dalam api. Di Meksiko abad ke-18, sekelompok orang berkembang pesat menyebut diri mereka sebagai pengikut La Santa Muerte. La Santa Muerte kerap digambarkan mengenakan jubah putih, memegang sabit dan bola dunia. Santa Muerte seperti persilangan antara Grim Reaper dan perawan Guadalupe, santo pelindung Meksiko. Katolik Herald melaporkan ketika mengunjungi Meksiko kali pertama pada 2016, Paus Fransiskus mengutuk sekte Santa Muerte ini. Santa Muerte adalah salah satu gerakan keagamaan baru dengan pertumbuhan yang paling cepat. Sekte Santa Muerte juga dihormati dan dipandang sebagai santo dan pelindung komunitas LGBT. Hampers Meksiko dan Amerika Serikat, kultus Santa Muerte sering dikaitkan dengan kekerasan, kriminalitas, dan perdagangan obat terlarang. Dalam Yunani kuno ada kata diabolos, yaitu iblis. Diabolisme berarti pemikiran, watak, dan perilaku ala iblis ataupun pengabdian kepadanya. Sasaran utama iblis adalah hati manusia. Dalam surat Al-Ma'rij disebutkan bahwa manusia dibuat dengan hati yang sangat lemah. Dan jika hati manusia menuruti kelupaan itu, disebut dengan kejahatan pembisik. Kelupaan yang sama disebutkan dalam surah Yusuf, maka setan menjadikan dia lupa menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya. Karena itu dia tetap dalam penjara beberapa tahun lamanya. Kita harus senantiasa ingat kepada Allah agar terhindar dari kejahatan pembisik, iblis atau setan yang membuat kita lupa akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Nabi Utsman bin Affan pernah berkata kepada Nabi Muhammad SAW,
bahwa, "Wahai utusan Allah, terkadang saya lupa Al-Quran." Dan dia mengatakan, Nabi meletakkan tangannya di atas dada saya dan berkata, "Oh iblis, keluar dari hati Utsman." Nabi melakukan tindakan ini 3 kali dan Utsman mengatakan bahwa setiap kali saya ingin menghafal surah Al-Quran, saya tidak pernah melupakannya. Jin bernama iblis ini terbuat dari api dan menolak untuk sujud kepada Adam karena kesombongan dan egonya itu. Dan kemudian dia diberi tangguh oleh Allah, tapi pada akhirnya dia akan dilemparkan ke dalam api neraka. Jin bernama iblis ini adalah musuh anak Adam sejak hari dia dilahirkan, dan dia akan tetap menjadi musuh sampai hari terakhir, bahkan sampai sekarang. Dia masih di luar sana, di suatu tempat di atas air, duduk singgasananya, penuh kebencian terhadap kami manusia, dan akan menyesatkan kita dengan bersumpah demi keagungan Allah yang terbesar. Selama jiwa kita tinggal di dalam tubuh kita, dia tidak akan pernah menahan serangannya. Godaan iblis atau setan ini tidak akan ada habisnya selama kita masih hidup di dunia ini. Kita hanya dapat berdoa dan selalu menjalankan perintah Allah agar kita dapat selamat dunia dan akhirat, serta terhindar dari siksa api neraka. Terima kasih telah menonton dan selalu support channel ini. Mohon maaf jika ada kekurangan, karena kesalahan dan kekurangan hanya milik kita sebagai manusia biasa, dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.